Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah menetapkan keadilan dalam pandangan Islam. Insya Allah jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh guru-guru kita akan melengkapi tema bahasan kita kali ini. Pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kapten CKM Sepudin. Silakan, akan dijawab oleh Ustadz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kapten CKM Sepudin dari Pusdikes Puskesat. Izin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana agama Islam menegakkan keadilan untuk semua manusia? Mohon izin dijelaskan, Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Terima kasih, silakan Ustadz Tile. Sudah menyala. Iya. Terima kasih Pak Kapten. Wah, pertanyaannya yang nanya Kapten. Ya Allah, Pak Kapten izin bahwa keadilan menurut pandangan Islam, bahwa Islam mengatur setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan setiap pemimpin harus berbuat adil. Islam memandang keadilan itu bukan hanya sekedar dalam agama Islam saja. Bahkan dulu ada Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau dilantik menjadi khalifah, itu yang diucapkan pertama adalah innalillah, dan beliau malamnya pesta. Pesta apa? Pesta air mata. Menangis, kenapa? Karena merasa saya bukan orang yang terbaik. Dan bahkan ada di gubernur Mesir tuh, bahwa ada khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini luar biasa, punya gubernur baru, sok bener. Ada namanya Amr bin As. Ada orang non muslim, ada orang di luar Islam, rumahnya digusur sama beliau, padahal itu rumah makmur, rumah masumur. Segitu-gitunya karena ada planning dari gubernur bahwa mau dibangun masjid, digusur. Laporan ini nggak terima Yahudi ini, laporan. Wah, khalifah ini pasti ada gubernur, pasti ada pemimpinnya nih, ada yang atasan lagi. Wah, datanglah dia ke khalifah Umar bin Khattab mengadu bahwa saya Yahudi, saya miskin, gubernur bapak di sono sok banget, main gusur-gusur aja. Saya pengen ketemu dengan Umar bin Khattab, kagak tahu yang ditanya Umar bin Khattab, beliau sendiri. Artinya apa? Selesai begitu, Yahudi, kau ambil tulang. Di situ ada tulang tuh di tong sampah, ambil bawa kemari, langsung digaret dengan ujung pedangnya Sayyidina Umar bin Khattab, seret, kasihin ke gubernur Amr bin As. Wah, bingung ini Yahudi, datang jauh-jauh dari Mesir, Masya Allah, cuma dikasih tulang. Yang ngomong juga kayak tulang ini. Ya, saya kan bukan ustadz, atlet. Antara tulang dan kulit begini Bu, puas deh ya. Jadi kaget ini seorang Yahudi. Artinya apa? Dibawa tuh datang tulang, disampaikan ke gubernur Amr bin As. Kaget itu Amr bin As ngelihat apa? Garis lurus di atas tulang. Ternyata secara tidak langsung Umar bin Khattab memberikan pesan kepada Amr bin As supaya apa? Hei, kau jangan mentang-mentang jadi gubernur, sok banget main gusur-gusur aja. Lihat, berbuat adillah kau. Kalau tidak bisa berbuat adil, kau akan aku luruskan dengan ujung pedangku. Begitu kira-kira. Jadi Islam luar biasa. Bukan hanya dalam kalangan Islam Pak, tapi seluruhnya Islam itu mengayomi. Seorang Yahudi enggak jadi digusur. Lantaran apa? Lantaran karena Islam ternyata adil Pak. Islam ternyata hebat, luar biasa. Nggak jadi dia Pak tuh, silakan dah yang mau dibangun bangun aja. Akhirnya seorang Yahudi masuk Islam lantaran kenapa? Karena keadilan yang diberikan oleh Islam. Ajarannya bukan hanya sekedar umat Islam, tapi universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun dan sampai kepada kalangan umat manapun. Itulah hebatnya Islam. Makanya kompilasi hukum Islam diambil sebagai rujukan. Di KUHP ada, di GBHN ada. Nah itu Masya Allah luar biasa. Yang ngerti hukum, beliau S2, S3, S4, S6. Ya, mudah-mudahan Insya Allah itu memberikan jawaban yang memuaskan. Karena Islam itu universal. Bukan hanya hukum adil itu dalam pandangan Islam saja, tapi seluruh agama, seluruh umat
diajarkan dan dianjurkan melalui rujukan hukum-hukum Islam yang untuk berbuat adil. Amin ya rabbal Amin, ya alamin. rabbal Itu barangkali alamin. Pak Kapten, mohon izin tak kalau kita kurang puas kita ngobrol di luar, kita minta rekening. Bercanda Pak Kapten. Berat. Ujai, mungkin sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dani, kita sedikit kembangkan. Inti daripada keadilan bukan sekedar hakim menetapkan hukum, tetapi mencapai pada titik keridohan di antara orang-orang yang berseteru. Nah, ridho ini kan sifatnya sangat subjektif sekali, gitu. Seperti yang ditetapkan tadi, seorang Yahudi diberikan keadilan, mungkin di lain sisi ketika menimpa kita, ya udah deh saya terima, tetapi belum nyampe pada titik ridho. Bagaimana ini pendapat Ustaz? Kalau keridhaan begini intinya, bahwa segala sesuatu putusan, ketika putusan itu adil maka sudah pasti benar. Itu aja dulu. Kenapa? Karena apa sih makna adil? Makna adil itu kebalikan daripada makna zalim. Ya, jadi al-adlu wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu kan? Jadi artinya kalau berbicara penempatan yang sudah benar, maka insya Allah biasanya akan melahirkan daripada keridhaan, gitu ya, melahirkan daripada keridhaan, menerima, gitu. Nih yang namanya peci taruhnya di pala, udah bener apa belum? Ibu ngelihatnya enak apa kagak? Redo apa kagak hati? Tenang apa kagak? Kalau saya rubah begini jadinya bagaimana urusannya? Hah? Nggak enak kan? Iya, iya. Jadi artinya adalah, pakai lagi dulu, biasanya akan melahirkan daripada keridhaan tersebut karena menempatkannya sudah benar. Sedangkan kezaliman akan melahirkan ketidakridhaan. Nah tetapi tambahan sedikit Mas Agung, Ya, silakan. berbicara tentang persoalan putusan gitu kan, ini kaitan dengan keimanan. Ada kadang hal-hal yang diputuskan itu tidak membuat seseorang puas. Tidak membuat seseorang puas. Maka iman yang bermain di sini. Kalau memang dia tahu keputusan tersebut berdasarkan apa yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman seharusnya menerima itu. Tapi manakala kemudian dia menolak padahal itu sudah sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti keimanannya yang sedang bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dani. Akan dijawab oleh Ustaz Jailani. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana konsep keadilan dalam kebenaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep keadilan, Ujai, silakan. Konsep keadilan di dalam Islam, saya melihatnya seperti itu pertanyaan Ibu Dayah, karena berkaitan dengan permasalahan agama. Tentu segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya sekarang kita terima ini dalam bentuk aturan dan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umatnya lewat para nabi dan rasulnya. Ketahuilah, ini merupakan bagian dari cakupan akidah. Hati-hati. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, pasti baik. Assalamualaikum. Apa yang Allah turunkan, apa yang Rasul atur buat kita, sudah pasti baik. Kalau baik di sana udah otomatis di dalamnya ada unsur keadilan. Nggak mungkin enggak, betul nggak? Maka bagi kita tidak boleh meragukan, ya kan, apa yang memang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi kalau penambahan silahkan.
dalam pengertian penambahan tersebut hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang belum ada di zaman dulu mengenai perkara-perkara dunia. Makanya Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan daripada dunia kamu tuh lebih tahu. Atur dengan sebaik-baiknya. Tetapi pongkol dan asalnya tetaplah Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi saya ulang ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang kepastian, ya, daripada kebenaran Nabi dan Rasul digambarkan di dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ini menarik ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah. Perhatikan baik-baik nih. Assalamualaikum. Allah memerintahkan kepada siapa? Kita, betul nggak? Untuk apa? Taat kepadanya. Ya. Nah, ketika memerintahkan taat kepada zatnya, kata taat itu dibawa nggak di dalam ayat ini? Assalamualaikum. Ini pingsan apa tidur nih? Ada apa enggak ayatnya? Ada enggak katanya? Atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Ada enggak kata taatnya di bawah? Di bawah ya. Wa atiur rasul, huruf atop. Taat dan taatlah kepada Rasul. Ada lagi enggak kata taatnya? Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian. Ada enggak kata taatnya? Assalamualaikum. Ada apa enggak? Hanya gimana sih? Ada apa enggak? Enggak ada, bagaimana? Kan ati Allah, taatlah kepada Allah, ada taatnya. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, ada taatnya. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian, ada enggak taatnya? Pertanyaannya kenapa? Tuh. Ini membuktikan bahwa sumber daripada dua sumber ini pasti benar, nggak mungkin salah. Makanya taat aja udah. Mau masuk akal kagak masuk akal urusan belakangan, ntar dulu, udah pasti benar. Tapi kalau ame manusia ulil amri, pemimpin, ntar dulu. Pemimpin siapa di sini? Ulama dan umaro, betul nggak? Kalau ulama sama umaronya benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, ikutin. Kalau misalkan ulama sama umaroknya kurang benar, keluar daripada syariat, maka lurusin. Bener apa bener? Betul apa betul? Ujai bener, ikutin nggak? Kalau Ujai nyuruh ibu kalau punya suami pelit, colong aja duitnya. Diturutin nggak? Kan yang ngomong Ustadz. Kenapa nggak diturutin? Enggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi barometernya keadilan itu Al-Quran dan juga Sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mahbub Ihsan. Silakan. Berdiri Pak, mic-nya sudah dinyalakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas saya perkenalkan diri Pak Ustadz berdua, atas nama saya Mahbub Ihsan. Saya mau mempertanyakan cuman sedikit aja Pak Ustadz. Sudah adilkah hakim memutus perkara seorang rakyat biasa yang mencuri sebuah pisang secepat itu dan akhirnya ringan? Baik. Dengan pejabat tinggi negara yang melakukan korupsi, itu prosesnya lama sekali, putar-putar, dan akhirnya memberatkan. Baik, terima kasih. Bagaimana menurut Ustadz Dua, menurut pandangan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan yang sulit begini, Ustadz Tile bagiannya, insya Allah ya. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.